Alam annahu la ilaha illallah qadim wal awal wal akhir wa zahir wal batin bako wal awal wal akhir wa zahir wal batin. Kemudian apa lagi? Mukhalafah lil hawadis laisa kamitslihi syai' wahdaniyah qul huwallahu ahad. Jadi ya ada semua, dan itu tetap dikatakan bid'ah. Langsung ditanya, mana Nabi membagi sifat Allah menjadi 20? Ya enggak bakal ada. Ini kan metode. Dalilnya kan jelas di dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang kita lemparkan balik kepada mereka. Nah, kenapa metode di dalam kubu kalian boleh? Di dalam kubu kami, dalam kelompok kami, dalam ahli sunnah wal jamaah dikatakan bid'ah. Kan aneh, standar ganda. Dan sudah sering saya dapati, Ustadz mereka sendiri mengakui, maksudnya yang moderat ya, yang mereka, seandainya Ustadz itu dilihat orang Wahabi pasti dituduh Ustadz subhat itu. Mereka ngakui adanya standar ganda, dan bahkan mantan Wahabi yang kurang lebih 23 tahun di dalam Wahabi itu mengatakan 3 tauhid ini tidak ada dalilnya sampai datang Firanda. Itu kata beliau ya, itu kata beliau, bukan saya. Nek, kata beliau, ya, kurang lebih begitu. Seandainya ya dalilnya di Al-Quran. Kan yang saya pertanyakan metodenya, sarananya itu secara ini juga bang ya, secara konsep ilmu waladiyah aku tuh udah aneh ya. Dia bisa mengatakan itu bid'ah menggunakan dalil dia, tapi sedangkan dalil tersebut berjalan di pada masalah yang lain gitu, yang tidak bisa dikatakan ya. Makanya bang, ketika dia sampaikan iya kana budu wa iya kana nasta'in, nanti dibilang ini dalil dalil rububiyah. Padahal ini di kitab Fatawa Warosail punya Muhammad bin Abdul Wahab, dalil yang dipakai untuk rububiyah itu bukan itu. Kan lucu. Benar. Mendalilkan sesuatu dengan dalil yang tidak dipakai oleh pencetusnya. Agak begitu. Hantam terus pokoknya tadi mantap. Iya bang, ya Allah, hantam kebodohan yang ada, hantam kebodohan yang ada. Padahal maksud saya itu mbok yo mikir begitu, antum kalau membid'ahkan ajaran orang lain, antum harus terima konsekuensi ajaran antum dibid'ahkan juga. Benar. Ya intinya jika memang mereka benar, bawakan referensi serta dalil yang tadi, supaya kita berdiskusi lewat dalil bukan lewat nafsu ya. Dari tadi saya lihat dari tadi muter ya. Sedangkan ditanya definisi bid'ah tidak tahu, ditanyakan referensi mana yang menyatakan bahwasannya dari tauhid itu benar dan tidak tahu juga bagaimana diskusi ini berjalan sehat gitu. Iya bang. Kalau memang benar bawakan dalil. Kalau memang dalil antum benar, kita verifikasi benar tidak dari Nabi. Kalau benar dari Nabi, kita taslim. Untuk apa kita? Tidak mungkin kan kita mengingkari sesuatu yang terverifikasi sahih dari Nabi. Tidak mungkin. Tuh kan ada yang komen, kalau benar diskusi bukan merasa paling benar itu iblis. Ya tadi kan diskusi itu harus membawakan dalil atau referensi dari para ulama. Sedangkan tadi ketika kalian naik referensinya itu menurut saya ya, agama itu bukan menurut saya bro ya. Emang antum sekelas Imam Syafi'i yang bisa mengistinbat hukum? Itu kita bawakan kaul, ada di room sebelah tadi begitu, kita bawakan kaul ulama, dibilang ulama itu masih bisa salah. Kalau ulama masih bisa salah, apalagi kamu yang mengatakan menurut saya. Lucu. Benar. Ya enggak apa-apa lah bang, kita. Tapi makasih nih bang, makasih. Ya bang. Saya izin turunkan. Kalau berdua, nanti dibilang kita keroyokan, kasihan. Bener bang. Siap. Ikut nonton ya. Siap. Saya izin turunkan ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bang, dapur makan mana? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Sekejap. Ya.
sudah bang, kalau mungkin lagi lama saya naikkan dulu yang lain ya. Yes, cukup bang ya. Yes, cukup insya Allah. Naikkan yang lain mas. Siap, makasih bang Derin. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Gimana tadi ceritanya tuh bisa sama Wahabi? Gimana? Ceritanya tuh gimana bisa debat gitu sama Wahabi? Maksudnya bang, kurang mengerti saya. Anjing siapa itu? Afrizat. Asli kok apa ya? Alah, nggak balas aku sih. Jadi hari bukan salah. Gimana bang, antum dari Salafi Wahabi atau Ahli Sunnah wal Jamaah? Yang mana? Saya kenal jamaah bang. Oh ya sudah, sama kita kalau begitu. Iya, makanya saya tadi mau bantu abang gitu. Nggak Mau usah ngebantu dia, masa 2 lawan 1? nggak usah bang. Apa namanya? Nanti kita malah difitnah, makin difitnah lagi kita. Capek sudah saya difitnah. Maksudnya ini sebenarnya capek sudah. Kita difitnah terus kita diam. Yes. Nah dikira nanti kita ndak bisa apa namanya debat dengan mereka head to head. Ya Allah. Sudah sepintar apa sih Wahabi ini? Saya juga sudah gimana gitu. Mesti. Ini Yang ada ditanya yang, lain jawabnya lain. lah itu ada yang bilang ke saya Muharram Fadilah hari Asyura apa? Lu tanya balik ke ustadz antum. Muharram Sofar, setelah Sofar sudah Rabiul Awal. Rabiul Awal Banyak, nanti ada Maulid. Di 2 bulan sebelum Rabiul Awal dengan lantangnya kalian teriak-teriak Maulid Nabi bid'ah. Saya enggak. Maksudnya kalau soal bantah masalah itu gampang. Iya. Dan sudah sering kali kami bantah di room ustadz kalian. Kami enggak bantah di sini terus bikin klarifikasi. Klarifikasi itu hanya untuk orang yang kalah debat. Kita naik di room ustadz kalian dan kita bawakan dalil. Setelah kita bawakan dalil, kita diturunkan. Siapa yang tidak mau menerima kebenaran sekarang? Kami datang di room ustadz kalian, kita bantah argumentasinya, kita bawakan dalil tentang argumentasi kita. Setelah ada dalilnya, mereka kaget, mereka turunkan kami. So, yang tidak mau terima kebenaran siapa? Iya. Kurang lebih seperti itu. Saya izin turunkan gitu. Iya. Siap. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak curhat, biasa aja. Cuman saya kasih tahu ke orang-orang yang seperti kalian, siapa sebenarnya yang tidak mau menerima kebenaran, gitu aja. Oh ini yang dari kemarin saya suruh naik, tapi baru mau naik sekarang. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, enggak perlu tanya antum di mana. Sekarang langsung saja. Di mana 3 dalilnya? Di mana Nabi mencontohkan tauhid terbagi menjadi 3? Nah, aku mau tanya juga Ustaz. Ustaz Hilman. Antum Ahlussunnah atau JT? Gantian gitu nanyanya. Ahli Sunnah wal Jamaah. Antum Ahlussunnah atau JT? Ahli Sunnah wal Jamaah. Oh, sama berarti. Memang Mau nanya juga tuh. Jamaah tablik bukan Ahli Sunnah wal Jamaah ya? Emang Salafi? Bukan. Menurut Antum? Wahabi bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang Wahabi yang mana dulu yang ditanya? Pengikut Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi. Ya siapa yang pengikutnya itu siapa? Contohnya siapa? Hah?
Wahabi. Contohnya siapa? Wahabi. Ya Wahabi itu siapa? Iya, Contohnya orang-orang yang itu siapa? orang-orang yang Antum bertauhid. menuduh Iya. Anda pengikut Wahabi. Dari mana antum mengklaim kalau Ya. Wahabi itu pengikut Muhammad? Ini sudah saya jelaskan. Orang-orang yang berakidah dengan akidah 3 tauhid, kemudian yang gampang membid'ahkan amaliyah orang lain, berdalilkan kepada hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma Yang laysa minhu mengatakan fahuwa bid'ah itu raddun. sesat itu siapa? Nabi. Ya udah. Terus mengapa yang mengklaim lagi itu? Kata Sayyidina Umar, nikmatil bid'ah hadhihi. Ya udah, kita tanya itu. Berarti itu pegangannya Nabi apa sama Sayyidina Umar yang dipegang? Apakah Sayyidina Umar tidak mengikuti Nabi? Itu tanya pegangan antum itu Apakah Sayyidina Umar atau Sayyidina Nabi? Umar tidak mengikuti Nabi? Imam Ya, yang Syafi'i mengatakan antum pegang itu yang anak pertanyakan itu, antum itu berpegangan sama Nabi apa sama Sayyidina Umar? Imam Syafi'i mengatakan al bid'atu bid'atani, al bid'atul mahmudatu wal bid'atul madmumatu. Apakah Imam Syafi'i tidak mengikuti Nabi? Ya mengikutin. Kenapa antum harus membantah perkataan Nabi? Apakah Kalau Imam Syafi'i bid'ah membantah itu sesat. perkataan? Apakah Imam Syafi'i membantah perkataan Nabi? Antum yang membantah, aku nggak mengatakan Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i di dalam kitab Hilyatul Aulia ditulis oleh Imam Abu Nuaim mengatakan Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada 2, bid'ah yang terpuji dan Ya bid'ah itu kata Imam Syafi'i, tapi kan kata Nabi Apakah bid'ah itu Imam Syafi'i sesat. tidak mengikuti Nabi? Nah, ya yang aku bertanyakan dulu sama Ustadz, antum berpegang Apakah Imam pendapatnya Syafi'i sama Nabi Muhammad atau Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengikuti Nabi atau tidak? Ngikutin. Mengikuti. Aku kok tanya balik. Taksis yang dibuat Rinan, aku mau nanya juga sama antum. Antum ngikutin Nabi apa Imam Syafi'i? Enggak, aku tanya dulu. Saya ngikuti Imam Syafi'i. Kenapa? Ya udah, berarti antum bukan Tidak pengikut Nabi ikuti Nabi. Muhammad kalau gitu. Udah selesai. Saya tidak mengikuti Nabi. Berarti Imam Syafi'i Ya nggak udah, mengikuti betul, Nabi Muhammad betul. berarti. Udah ketemu jawabannya, udah gitu aja. Imam Syafi'i Selesai. nggak mengikuti Nabi. Apakah Imam Syafi'i tidak mengikuti Nabi? Kan lucu ketika saya ditanya, antum ngikuti Syafi'i atau Nabi? Imam Syafi'i saya ikuti. Ya sudah, berarti antum nggak ngikut Nabi. Imam Syafi'i memang ikut siapa? Nggak ikut Nabi. Jadi jangan begini ya bang, kalian jangan marah kalau dikatakan SDM rendah. Kalian sendiri yang membuktikan diri kalian seperti itu. So, karena bicara bohong enggak? Karena fitnah enggak? Tidak. Orang bisa menilai bagaimana kualitas pemahaman kalian tentang agama. Coba lihat. Ditanya coba, antum mengikuti Nabi atau Sayyidina Umar? Apakah Sayyidina Umar bukan sahabat Nabi? Apakah Sayyidina Umar tidak mengikuti Nabi? Bukankah Sayyidina Umar Khalifatur Rasulullah setelah Sayyidina Abu Bakar? Apakah beliau mengingkari Nabi? Pemahaman dari mana ya? Kalau bukan pemahaman yang akan menyesatkan Islam menyesatkan Islam dari dalam, terus pemahaman apa lagi yang seperti kita mau sebut apa lagi pemahaman ini? Kita mau sebut apa? Lucu. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Antum ya sudah, pertanyaan biasa. Oke, Apa aja? Saya Suaja, kebetulan saya sudah, orang NW. Ustaz. Sama kita bang. Antum tidak harokat dakwah. Antum ya sudah kita fokus Tapi cuma saya ingin bertanya Ustaz, bukan maksudnya untuk gimana. Saya juga bergaul sama orang-orang yang Salafi, NU, Muhammadiyah dan sebagainya Ustaz, tapi di antara kami itu tidak pernah kami saling, yang pengalaman pribadi Ustaz, yang mohon maaf mungkin saya agak bercerita dikit Ustaz. ya sudah Saya ini bentar bang.
Kalau antum mau cerita pengalaman kita, saya sarankan simpan saja. Mungkin antum bakal bilang kita tidak pernah menyerang. Ya, antum itu antum. Itu diri antum. Antum hidup di kalangan orang-orang Irak yang tasamu. Nah, ana melihat kebanyakan orang-orang kabar yang sampai Wahabi dan yang beberapa orang meminta untuk bahas ini. Jadi ya maksudnya dalam diskusinya jangan bawa pohon itu. Dalil. Selesai. Cukup Bang ya. Cuma itu aja sih Bang, mungkin maksud saya mungkin pendapat antum mungkin dari pengalaman pribadi saya sih tidak itu ekstrem antum, mungkin orang-orang juga bisa menilai pendapat antum. bukan pandangan saya Bang, kita lihat dari komen ini juga Bang, bukannya gimana kita lihat dari komen. Jadi pandangan orang terhadap Aswaja itu seakan-akan bukannya abang mau melakukan pembenaran terhadap Aswaja, tapi seakan-akan mengujarkan kebencian terhadap Aswaja ini Bang. Mana saya mengajarkan kepada Wahabi? Iya ini ketika anda dari cara anda berdiskusi dengan cara gitu gini, kenapa langsung menyesatkan dengan cara gitu gini tanpa anda sadari Bang? Gampang menyesatkan orang-orang di sana itu. Saya tidak membela mereka, tapi itulah Iya. Saya minta sebentar Kang ya. Saya minta dalilnya. Dan saya bilang tauhid itu sesat. Saya bilang tauhid itu sesat. Yang bilang bid'ah itu sesat siapa? Bagi kami Anda bisa awal jamaah. Lalu awal jamaah pendapat kita terbagi dua. Bisa saja itu termasuk hasanah. Sekarang yang siapa yang mengingkari hasanah. Jadi jangan diperempukan kalau antum ke sana sama antum. Astagfirullahaladzim. Cukup Bang ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ustaz. Ya itu yang cuma saya ingin sampaikan gitu agar image Aswaja. Susah. Maaf ya Bang, kalau antum hidup di Wahabi moderat atau Wahabi tasamu, enggak masalah. Saya sering diskusi dengan orang-orang Wahabi yang tasamu. Akun yang Ustadz Sabili, yang akun Sabilio. Terus siapa lagi? Ustadz siapa ya? Muhammad Rizki. Terus sering tanpa saling menjatuhkan, mengatakan enggak. Dan mereka mengakui adanya perbedaan pendapat. Kita kadang tukar pikiran, dalil yang dipakai oleh Wahabi di mana, dalil yang dipakai oleh kami di mana. Sesimpel itu. Yang ingin saya edukasi itu adalah orang-orang yang sedikit-sedikit membid'ahkan. Ini tidak boleh bid'ah, ini sesat bid'ah. Gampang. Sesimpel itu Bang. Kalau antum memang benar akidah antum tidak bid'ah, datangkan dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, akui itu bid'ah. Kalau kalian mau mengakui itu bid'ah, secara tidak langsung kan kalian bakal mengakui bid'ah itu terbagi. Gampang. Sesimpel itu. Siapa ini? Lalu kenapa Asy'ariyah juga membagi tauhid menjadi 3? Ya, apa namanya? Wahdaniyah fil af'al, wahdaniyah fil asma, wahdaniyah fil apa lagi Sab? Lupa. Wahdaniyah fil zat. Sekali lagi saya katakan Bang, itu metode. Dan bagi kami bid'ah terbagi 2. Ada yang hasanah, ada yang tolalah. Kalau kalian apakah membagi seperti itu? Saya ngajak kalian untuk membagi bid'ah sebagaimana apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Kalau memang mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut Salafus Soleh, Imam Syafi'i adalah salah satu dari a'immati Salafis Soleh. Gampang. Ya Allah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustadz, tapi ini tentang ketuhanan, boleh nggak? Enggak bang, kita bahas ke apa namanya ke tema. Ini saya dapat pertanyaannya itu dari saudara non muslim saya gitu loh. Jadi saya punya teman. Ya, mungkin antum bisa tanya di lain waktu. Saya naikkan antum itu karena saya punya pikiran mungkin antum bakal membela 3 tauhid. Enggak. Kalau saya setuju dengan takwil dengan si Ustadz ini, dengan Ustadz sendiri ini, saya setuju kok. Ya sudah kalau begitu, alhamdulillah. Intinya begitu bang. Kalau memang apa namanya, kalau memang berakidah dengan akidah yang bid'ah, ya jangan menyerang amaliyah orang lain, terlebih akidah orang lain dengan konsep bid'ah. Cukup ya bang? Banyak soalnya yang mau naik. Masih ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 5. Cukup ya? Kalau sama enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak kok. Saya setuju 100% nggak ada kekurangan. Soalnya saya juga ngaji juga, paham. Ya sudah, alhamdulillah. Cukup kalau begitu. Cukup bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ini sudah. Assalamualaikum Bang Ilman. Waalaikumsalam ya. Ya, itu yang apa tadi, kedua dari terakhir ini belum lihat aja komal-komal Wahabi itu Bang. Makanya dia bilang abang ini secara tidak langsung apa namanya memojokkan Ahlussunnah sendiri, padahal kalau dia lihat itu seperti itu. Di komal-komal mereka itu lebih kejam lagi tuh. Yang dinaikkan orang-orang yang gak berilmu, terus yang ada komen sedikit, wah dia rasa ini bisa berilmu, diturunkan. Itu enggak, ini wajar itu Bang, terus gas aja Bang. Terus aja. Dia enggak tahu ketika saya itu pas sakit hatinya itu ketika ada orang awam naik di Komal habis. Terus ngaku begini, saya enggak tahu bahasa Arab Ustaz, tolong terangkan kepada saya. Habis jawab apa? Arti ini bid dalil. Kalau kamu memang mengatakan ada bid'ah hasanah, arti ini bid dalil. Coba bayangkan, dia sudah bilang enggak tahu bahasa Arab, dijawab pakai bahasa Arab. Betul Bang. Bilang astagfirullahaladzim. Yang nanya juga tadi itu Bang, nggak perlu dijawab itu kok Asy'ari membagi ini menjadi ini. Kan mereka nggak sepakat dengan kita punya definisi kan. Nggak perlu. Kan kalian menganggap itu berdasarkan definisinya kita. Kalian lain, nah ini malah kita yang perlu ini. Mereka harus ditanyakan itu. Nggak perlu dijawab itu. Iya, tadi itu Bang. Itu mantap mantiknya tadi itu Bang, logikanya itu. Kamu ditanya Umar itu mengikuti Nabi apa tidak, kok secara tidak langsung mereka katakan itu, berarti Imam Syafi'i dan Umar ini nggak mengikuti Nabi. Jadi ingat saya sama ini Bang, apa namanya pernyataannya beberapa waktu lalu, Badrus Salam itu pas seperti ini juga, mirip-mirip ini, kemudian dia katakan, lebih kamu percaya Imam Syafi'i daripada Nabi. Kan mudah saja itu Bang, lebih paham Imam Syafi'i menafsirkan apa yang dikatakan Nabi atau Badrus Salam itu. Jadi mantiknya mereka ini, logikanya enggak benar-benar ini. Bahaya Bang, padahal mereka lupa ketika mereka mengingkari Imam Syafi'i ini, memang kalian belajar ke Nabi itu dari siapa? Di dalam riwayat-riwayat hadis, salah satu silsilatul dhahab ada namanya sanad yang tersoheh. Nah itu salah satu sanad dimiliki Imam Syafi'i dari Imam Malik, dari An-Nafi dari Abdullah bin Umar dari Nabi. Terus itu kok dia bilang kamu mengikuti Syafi'i berarti tidak mengikuti Nabi. Imam Syafi'i mengikuti siapa? Ya Allah. Iya Bang, gas terus saja Bang, semangat Bang. Itu yang enggak setuju, yang enggak ini tadi itu pasti Wahabi itu, udah pasti itu. Ya makasih Bang udah ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Siapa lagi ya Allah? Kalau yang lain sudah ada berapa orang? Assalamualaikum, Bang Partino kayaknya pernah naik ya? Kenapa dinaikin? Aduh. Ya sudah kalau begitu. Ya. Ya Allah. Kalau mau naik tinggal multi bang serupa tapi tak sama. Aswaja asli wejangan Jawa. Ya sudah, Salafi sahabat lama Firaun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana? Gini bang, saya kan orang awam yang baru belajar ini. Ya sudah bang, kalau begitu turun saja. Ingin bertanya bang. Nah bang, saya fokus diskusi bang. Kalau antum mau Iya, membela tiga tauhid silahkan datangkan saya dalilnya. Kalau antum orang awam turun dengar di bawah, gampang. Kan saya cuma bertanya bang. Iya, saya kan fokus bahas tema yang saya buat di atas. Iya, saya paham sih itu dari tauhid itu bid'ah sampai bilang maksudnya. Ya, alhamdulillah kalau antum paham itu bid'ah. Enggak, itu kan tadi tauhid kan itu Ya, bukan maksudnya bagaimana ya? Itu bukan kan untuk bukan ibadah tapi metode. iya. Ya, sudah hafal saya. Apa namanya? Muqaddimah tali sampai natijahnya sudah paham saya. Kalau muqaddimahnya itu kan bukan ibadah tapi itu metode. Tauhid itu ibadah enggak? Ibadah. Ibadah. Beribadah boleh enggak dengan hal yang bid'ah? Bagi Wahabi. Itu kan metode. Itu kan metode. Itu metode. Itu Metode. kan cara. Metode itu bid'ah enggak? Cara. Iya, metode itu bid'ah. Cara pengajaran. Iya, cara itu metode yang disusun itu bid'ah enggak? Itu kan kalau misalnya kita bilang dari cara untuk mengajarkan seseorang biar paham, bukan Itu bid'ah ibaratnya atau kita tidak? mentigakan tiga Tuhan. Enggak, bukan gitu. Iya, tahu itu metode. Yang saya tanya metode yang disusun itu bid'ah apa enggak? Tuh. Enggak. Enggak bid'ah. Enggak. Oke, Enggak. datangkan saya dalilnya. Datangkan saya contoh dari Nabi bahwasanya metode ini pernah dikatakan Nabi atau pernah dicontohkan Nabi. Oh, memang enggak ada dalilnya emang itu. Kalau enggak ada Tapi dalilnya kan- apa namanya? Itu kan cara kita belajar. Bid'ah apa tidak? Kan tidak. Kalau tidak bid'ah berarti datangkan dong dalilnya. Itu kan cara metode bukan ibadah. Boleh nggak Paham kita nggak ibadah? Oke, itu kan metode untuk Anda paham nggak cara belajar dengan ibadah? iya, paham. Nah, kalau Anda paham gitu, nggak mungkin Anda bertanya seperti itu. Cukup ya, Bang? Kita belajar. Nah, Cukup ya, Bang, cukup ya. Capek, udah capek, Bang. Cukup ya? Udah? enggak, seperti gini Anda bilang ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i melakukan ini, melakukan itu, enggak kan? Cukup ya, Bang? Cukup ya? Berarti ya cukup lah, mungkin segitu aja lah. Itu saya mau gini ya, saya tanya itu bid'ah apa enggak, antum bilang bukan. Saya minta dalilnya, antum bilang enggak ada. Terus yang ada dalilnya kita sebut apa? Enggak, abang kan pengertiannya beda, bang. Coba bid'ah itu apa, Bang? Bid'ah itu kan yang melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan syariat tanpa ada dasar dari Rasulullah. Bid'ah itu segala sesuatu yang dilakukan berhubungan dengan syariat tanpa ada dasar dari Rasulullah. Iya, tak? Iya, itu kata antum. Iya. Itu kan kata antum. Menambahkan sesuatu ajaran.
Oke. Metode dalam bertauhid itu ada hubungannya nggak dengan syariat? Emang ada? Ada. Oke, berarti dia berhubungan dengan syariat ya? Iya. Ya. Ada nggak ajaran dari Nabi seperti itu? Itu Bang, abang kan Saya masih tanya, mengerti. ada nggak ajaran dari Nabi seperti itu? Memang nggak ada Bang. Nggak ada. Terus sekarang oke. itu berhubungan dengan syariat. Terus tidak ada ajaran dari Nabi. Tadi kata antum, bid'ah adalah sesuatu yang berhubungan dengan syariat dan tidak ada ajaran dari Nabi. Sekarang itu bid'ah nggak? Bagaimana? Ya Allah, antum Putus-putus mendefinisikan suaranya. sesuatu. Antum mendefinisikan sesuatu, definisi yang antum buat itu antum nggak paham. Gimana sih? Cukup ya. Kan saya sudah ngomong tadi Bang, beda metode, beda ibadah. Nah, Ya, metode Sama Anda samakan. itu metode 3 tahun. nggak ada hubungannya Bang. Tadi antum bilang ada hubungannya, sekarang nggak ada hubungannya. Yang mana sih yang benar? Maksud saya itu nih, misal Anda belajar begini-begini untuk menuju ke situ, masa Anda satukan cara belajar dengan cara Iya. Kita mau belajar untuk menuju ke situ. Berarti namanya Iya. perantara. Iya. Hukumnya Nah. perantara itu sebagaimana hukumnya maksud, benar nggak? Ya. Berarti kalau itu bid'ah terus boleh nggak kita bermetode Terus- dengan metode yang bid'ah? Dari mana Anda katakan bid'ah? Ada nggak dalilnya itu bid'ah? Definisi bid'ah apa sih Bang? Tadi antum baru definisikan bid'ah. Coba begini ya Bang, biar saya ndak ikut-ikutan aneh seperti antum. Definisi bid'ah antum baca di mana? maksudnya, Bang, Definisi jangan bid'ah aja dulu, biar saya ajari jangan antum pelan-pelan ya. memutar-balikan Bid'ah itu apa, fakta Bang? gitu Bang. Bid'ah itu apa Bang? Bid'ah itu apa? Bid'ah itu kan menambahkan segala sesuatu ajaran yang tidak ada dasarnya. Di mana referensi bilang bid'ah itu menambahkan? Bid'ah itu asal katanya baru, bukan tambah. Bada'ah, Iya, pokoknya bukan zada. ajaran baru. Nah, sedangkan itu aja, Nah, sedangkan bukan itu aja ajaran baru, Anda tidak sesuatu bisa yang memahami. baru. Pengertiannya kan sama. Yang kamu pahami dari referensinya ambil dari mana? Nah, kalau saya orang awam, pokoknya saya dengan turun dengar aja. ya. Cukup Nah, ya Bang, cukup ya. Enggak kan Anda orang pintar, saya orang biasa. Saya cuma tanyakan itu kan Anda bingung sendiri. Saya sampaikan tadi, antum bantah. Setelah antum bantah, saya tanya referensi antum bilang saya orang awam. Gimana sih? Terus apa yang saya mau diskusikan dengan antum? Siapa yang bilang Anda orang awam? Ya Allah, siapa yang mengatakan orang awam? Saya perlu end live terus Iya. kirim ke antum Kan saya ke ngomong gini, ya. Anda orang pintar, saya orang awam, saya bilang. Iya, terus Nah, antum saya- tanya ya, saya jelaskan. Penjelasan saya antum bantah. Kan? Oke. Ketika antum bantahan antum saya tanyakan referensinya. Antum katakan antum orang awam. Terus gimana bisa jalan diskusinya, Bang? Cukup ya? Enggak. Cukup bisa. Hah? Soalnya yang saya herannya sampean itu kok muter-muter balik, itu saya herannya. Muter-muter gimana Bang? Antum pertama bertanya, saya runut dari awal ya. Antum oke. pertama bertanya, saya jelaskan. Penjelasan saya antum bantah. Bantahan antum saya minta referensinya. Ketika saya minta referensi, antum bilang antum orang awam. Gimana bisa lanjut Bang? Enggak, saya tanya sampean dari mana sampean bilang bid'ah itu? Masya Allah, Ditarik. Karim. Dari sini Bang. Dari mana? Coba tunjukkan kitabnya gitu kan, kita pengen belajar, sama-sama belajar. Dari mana? Salah. Baca. Oh, saya nggak bisa baca Quran Bang, nggak bisa baca ini Bang. Cukup ya, capek. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ilmunya tinggi Bang, cukuplah sering. Susah. Apa kita mau diskusikan kayak begitu? Siapa ini? Nur Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Ustadz,
Bang, maaf nih sebelumnya ya untuk menjelaskan. Yang berarti dalam bidah itu, kalau menurut sepengetahuan saya itu kurang lebih lah. Tolong dikoreksi setelahnya ya kalau ada kekurangan tadi. Kullu ma yukhaliful kitab wal hadis wal ijma wal qiyas. Setiap perkara yang bertentangan dengan Quran, hadis, ijma, qiyas menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah itu Bang, dalam pengertian bidahnya itu Bang. Ya. Nah gitu. Jadi setidaknya kalau bertentangan di antara salah satu 4 tersebut, mungkin itu yang disebutkan bid'ah madmumahnya di sana tadi ya. Ya. Coba jadi pengarahan yang disebutkan 3 tauhid ini bid'ah dari segi mananya itu? Hah? Dari apa? Dari mananya yang dikatakan ala sabili lugawi bid'ah. Ala sabili lugawi bid'ah. Berdasarkan dari sudut pandang bahasa bid'ah. Oke. Yang bilang tadi itu definisi bid'ah madmumah. Iya. Kan bid'ah bagi kami tidak semua itu madmumah atau tidak semua dolalah. Bid'ah ada yang hasanah, ada yang madmumah. Yang hasanah itu kalau di dalam teksnya Imam Syafi'i atau isi perkataan Imam Syafi'i itu mengatakan ma tuwafiqu syariah. Bid'ah yang hasanah. Kalau yang madmumah ma tukhalifu syariah. Batasannya di situ. Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Fathul Mubin mengutip perkataan ini dan mengatakan perkara yang menyelisih Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Athar itu yang dolalah. Kalau yang hasanah itu mencocoki dari salah satu dari 4 hal itu. Nah, secara lughah bagaimana? Antum bisa buka di kitab-kitab lughah, entah itu Lisanul Arabi atau Lisanul Arabi Syekh Marzuki atau At-Ta'rifat punya Al-Jurjani itu mengatakan perkara baru. Al-amrul muhdats atau makhtara'a ala ghairi misalin sabiq. Ya. Benar. Ya, cocok saya tadi. Maaf ya. Seandainya jadi tidak dibilang bidah juga yang ketiga ini gitu ya. Dalam definisinya pemahaman Ustadz itu ya. 3 tauhid. 3 tauhid ini. Secara bahasa tetap kita katakan bid'ah. Masalahnya ketika mengatakan bid'ah begini, ketika bid'ah itu disodorkan kepada ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah bakal melihat apa isi bid'ah itu dan apakah isi bid'ah itu sesuai dengan dalil atau tidak, baru bisa dihukumi apakah ini bid'ah yang dolalah atau yang hasanah. Tapi kan kebanyakan orang-orang Wahabi itu ketika disodorkan bid'ah langsung divonis sesat. Saya tidak bilang semua, kebanyakan. Ya karena dia tidak belajar ngaji lapad dari kulunnya mungkin itu Tad. Itu yang mau saya sampaikan Bang. Yo kalau ndak tahu belajar dulu, jangan memvonis. Kan banyak kita temukan di sosial media orang dengan gampang memvonis sesuatu yang dia tidak ketahui. Makanya saya buat room ini supaya saya kasih tahu, kamu kalau ndak tahu jangan vonis. Dan supaya orang-orang lihat, orang-orang yang suka memvonis itu ternyata nol, SDM rendah, tidak punya pengetahuan atas apa yang dia vonis. Ya itulah jadi perselisihan diantaranya seperti itu tadi ya, karena kekurangan kepahaman belajarnya lapad, bahwa kita mencerna itu belajar dahulu itu lapad kulunya kan harus didalami, itu kulunya kulu apa gitu maksudnya. Ya. Gitu. Apa kulu yang bermakna tab'id, tabdi'. Terus coba dijabarkan Tad untuk apa? Untuk menambahkan wawasan bagi kami atau semuanya kulu kumpil hadir nih. Ini dalam dikatakan dalam kulu di sana itu kulunya kulu apa Tad? Ya mau ndak mau kita bakal mengatakan kulu itu kulu yang bermakna sebagian tidak semua. Nah itu kan nanti ranahnya ke masalah nahwiyah. Tapi ya yang saya ingin sampaikan, ketika kita mengatakan kulu itu bermakna kuliah keseluruhan,
tanpa terkecuali, nah itu akan bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Pertama, Sayyidina Umar itu mengatakan ni'matil bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah ya ini, ketika beliau mengumpulkan ahli Madinah untuk sholat tarawih secara berjamaah 20 rakaat. Atas dasar perkataan ini Imam Syafi'i berijtihad mengatakan al bid'atu bid'atani. Nah ini terbagi berdasarkan perkataan Imam Syafi'i, dan dua orang ini termasuk orang yang menjadi salah satu orang-orang yang menjadi patokan di dalam Islam berdasarkan hadis Nabi, ashabi kan nujum bi ayyik tadaitum ihtadaitum, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Kemudian khairul bidah, kalau untuk Imam Syafi'i khairul qurun qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Berdasarkan itu. Dan kalau kita mengekor kepada pembahasan para ulama, Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim An-Nawawi mengatakan hadis kullu bid'atin dolal, hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila misla biha wa man sanna fil islami sunnatan sayi'atan falahu wizrun wa wizru man amila misla biha. Itu mentaksis hadis kullu bid'atin dolalah, mentaksis hadis kullu bid'atin dolalah. Jadi hadis ini hadis am yang mukhassas, ditaksis oleh hadis apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, perkataan Sayyidina Umar. Kemudian penjelasannya itu dijelaskan oleh Imam Syafi'i. So, jadi kalau kita memang betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh, kita harus berhenti dalam hal ini. Karena tidak ada yang mengingkari Sayyidina Umar ketika melakukan hal itu, dan ketika mengatakan hal itu tidak ada satupun sahabat yang mengingkari. Semua sahabat diam, dan ulama usul fikih mengatakan itu sebagai ijma' sukuti. Karena tidak mungkin sahabat diam terhadap kemungkaran. Kemudian dalam hal ini Imam Syafi'i adalah salah satu a'immatu salafis soleh. Beliau menjadi patokan. Kalau pembagiannya menurut bahasa menurut yang lain-lain silahkan begitu. Tapi mengatakan bid'ah semua sesat tanpa terkecuali, maka kita telah menyelisih Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Seperti itu. Nah, makasih tadi ya. Nanti kalau ada orang yang naik seperti mengeyel, ya maaf ya. Ketika ada pertanyaan mengeyel, tolong itu bahas lapan kulunya supaya mereka dia paham tadi. Seperti yang tadi supaya tidak saling menyerang gitu tadi. Tapi sebenarnya saya itu dulu sering bahas masalah kullu dari segi nahwiyah, cuman kan selalu di framing begini, kok antum merasa lebih paham dari Nabi, kok Nabi bilang kullu kok antum bantah. Referensi yang kita bantah nahwiyah. Iya Bang, masalahnya saya kan sadar diri referensi yang saya bawa tidak cukup kuat karena hanya berdasarkan nahwu sorof. Tapi ketika kita bantah dengan perkataan sahabat, perkataan salafus soleh, nah itu framingnya seperti tadi. Antum ikut Imam Syafi'i atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Imam Syafi'i tidak mengikuti Nabi? Tapi kurang lebih seperti Iya benar Tad. Ya cocok. Ya makasih Tad ya sehat selalu Tad. Makasih nih sudah memberi pencerahan bagi kami dan semuanya yang hadir di sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Pembahasannya menarik, hanya terlalu frontal antum ngomongnya ini. Ya sudah, kalau memang frontal dibantah gampang.